Seni dan budaya suku Dayak Kantu. Kebudayaan. Bumi menjadi pusat semesta. Dalam kisah, suku Dayak Kantu menjaga dan merawatnya menjadi poin penting dalam tata adat suku Dayak Kantu. Pertama, Raja Mentala menciptakan tanah atau bumi dalam keadaan tandus dan tidak berpenghuni. Oleh karena itu, diciptakannya berturut-turut mungguk atau bukit kecil berupa pegunungan dengan lembah serta jurang dan ngarai yang dalam. Kemudian tahap kedua, agar tanah tidak tandus, Raja Mentala menciptakan rumput, kayu, rotan, serta sulur-suluran atau akar. Selanjutnya pada tahap ketiga, Raja Mentala menciptakan angkasa luas atau langit dan tata surya, bulan, dan bintang-bintang. Makna penciptaan ke-13 anak Mintamuga dan Ruwaimana ini mengandung arti konservasi, maka oleh karena itu, berdasarkan legenda suku Dayak Kantu, ada wilayah daratan dan atau perairan tertentu yang tidak boleh digarap, karena diyakini sebagai media komunikasi batin dengan ciptaan Raja Mentala yang lain selain dari manusia. Lahir belakangan seorang anak laki-laki, itulah yang pertama kali menjadi manusia yang pertama, yang bernama Buinasi dengan ciri khas luka di dada. Kemudian anak yang kedua atau anak bungsu bergelar Putri Simbong Temiang Buluh Runcing yang disebut Putung Pandak, adik bungsu Pulanggana. Anak yang dilahirkan hasil perkawinan Mintamuga dan Ruwaimana dapat dibagi atas 3 generasi, yaitu generasi pertama melahirkan anak-anak yang kemudian menjadi roh-roh halus yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Diyakini mereka menguasai bagian-bagian dari alam ciptaan Raja Mentala. Mereka adalah A. Pulanggana atau disebut juga Puyanggana, B. Dayang Lemia, C. Dayang Semitabunga, D. Kambak Baba, E. Buau Nyada, dan F. Raja Duata. Kemudian generasi kedua, anak yang dilahirkan menjadi hewan dan atau tumbuhan yang dapat dilihat dengan kasat mata seperti A. Gendih, ialah tumpukan tanah yang menyerupai manusia dan tidak boleh digarap untuk berladang. B. Tedung kaca, yakni sejenis ular berbisa. Ular tedung ada 3, tedung kaca berwarna hitam dan pendek, tedung berai berbintik putih di kepala, postur tubuhnya lebih panjang dari tedung kaca, dan C. Tedung piang atau ular kobra. Kemudian buaya dan segala jenis binatang reptil yang hidup di air dan di darat. Selanjutnya burung elang atau burung garuda dan jenis burung lainnya kecuali engkerasak yang telah diciptakan dulu. Selanjutnya segala jenis tumbuh-tumbuhan parasit, rajang kemana, dan tumbuhan melilit lainnya. Segala jenis monyet, bekatan, dan hewan yang hidup di pohon lainnya. Generasi ketiga atau yang terakhir melahirkan anak laki-laki yang bernama Buinasi dan anak yang bungsu bernama Putung Pandak. Semula Raja Mentala menurut kerajaan suku Dayak Kantu adalah Tuhan
mau menciptakan manusia dari kayu belian atau ulin, tetapi oleh engkerasa seekor burung kecil yang mengusulkan menggunakan pohon pisang agar dunia tidak cepat penuh sesak. Karena usia pohon pisang tak sepanjang pohon ulin, dan pisang cepat bergenerasi. Dari pohon pisang inilah terciptanya bintang muga dan ruwaimana, bertempat di lubuk Idai, yang disinilah Pulanggana dan Puyanggana, anak tertua dari bintang muga, memulai pengembarannya dunia ini. Setelah dewasa, Pulanggana masih hidup bersama dengan dua orang adiknya, yaitu Buinasi dan Belang Pinggang. Kemudian Pulanggana menikah dengan putri Raja Sua atau Raja Suaka yang bernama Dayang Rejan. Tidak diketahui apakah Pulanggana mempunyai keturunan atau tidak, tetapi yang jelas Pulanggana menjadi penguasa tanah dan air. Oleh karena itu, jika orang ingin membuka lahan untuk berladang, harus terlebih dulu meminta izin kepadanya melalui kegiatan ngabah tanah atau mencari firasat dari berbagai jenis suara burung, kemudian diikuti upacara kecil yang disebut manggul, yaitu memberi sesajian di tempat yang akan dibuka untuk pertanian. Keturunan bintang muga yang lain seperti anak Dayang Semita Bunga bermukim di kampung Teblian Suyak, kemudian juga anak bintang muga dan Ruwaimana yang ke-12 yaitu Tipah Elang Garuda atau Elang Garuda, dan legenda ini telah populer disebut Singalang Burung. Singalang burung inilah yang menikah. Tidak dijelas siapa istrinya, tetapi diketahui Singalang burung memiliki 7 anak yang semuanya berjenis burung, yaitu bejampung, memuas, papau, ketupung, beragai, nenak atau murai batu, lemia taluk. 7 anak Singalang burung dipercayai suku Dayak Kantu sebagai pemberi alamat atau pertanda kepada manusia. Sedangkan lemia taluk menikah dengan lemamang tuli yang kemudian melahirkan Demung Emai dan Demung Manu. Dalam perkembangannya, Demung Manu sebagai tokoh modernisasi dalam legenda suku Dayak Kantu tidak luput dari kutukan leluhur akibat perbuatannya yang pernah melawan kebijaksanaan orang tua demi kepentingan pragmatis dan melanggar tradisi leluhur. Makna yang bisa dipetik dari legenda kutukan leluhur terhadap Demung Manu dan generasi semua seterusnya ialah seperti tidak selalu menang dalam peperangan. Zaman dulu adalah pengayaman, manusia meninggal mengenal usia, adanya rintikan burung elang sebagai pertanda bahaya, yang sekaligus dapat dimaknai bahwa manusia tidak boleh serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan tetap menjaga eksploitasi. Suku Dayak Kantu sangat menghormati kawasan hutan yang dikenal sebagai sumber daya utama resapan air, seperti diyakini tempat permukiman roh halus.